jadi bertemu relasi yang lebih banyak. Dan yang kedua kita bertemu rival, bukan lawan ya. Oh iya, bukan lawan ya. Kalau saya bedakan rival ya sama ya. lawan. Saat ada rival, jadi kita semakin terpacu gitu. Jadi semangat berkompetisinya gitu ya. Loh, kalau di luar ternyata kepintaran saya nggak ada apa-apanya yang seperti itu. Belum sebanding ya, belum gitu ya. sebanding. Apalagi itu kita kan sekolahnya di tarafnya Sumatera, Sumatera Utara, Pelosok. dan saya bilang masih di desa. Di desa ya. Tiba-tiba langsung dilempar ke Jawa dengan skup yang besar, dan pendatangnya itu universitas-universitas ternama di Indonesia. Prambos Podcaster. Saat ini Prambos lagi buat acara lomba nih untuk podcaster kayak kita ini yang pengangguran. Yang gak ada kerjaannya kan. Jangan bilang gak ada kerjaan dong. Kita ini salah satu inspirasi dari anak-anak muda via online gitu lah. Via online gitu ya. Walaupun kelihatan kerjaan yang gak ada di dunia nyata, tapi dunia maya sibuk gitu. Sok sibuk ya. Sok menyibukkan diri. Iya. Jadi soal-soal lomba ini kan ya, Prim ya. Aku jadi teringat soal-soal kita dulu masih sekolah gitu kan yang ikut lomba-lomba, dan ini setelah di usia yang sampai hampir seperempat abad ini kita bakalan ikut lomba lagi setelah sekian lama ya. Iya, kalau diingat flashback dulu kayaknya masih kenangannya masih tersimpan seperti itu ya. Gimana dulu ngikutin lomba waktu kuliah gitu kan. Tiba-tiba kok di umur sekarang kok tiba ikutan lagi ya. Memang gak ada kerjaan atau gimana? Halo. Oke. Kalau soal kuliah yang paling kamu ingat itu kita lombanya yang di mana? Yang paling ingat sih kalau aku yang paling berkesan otomatis lah ya. Ya gitulah. Itu lomba yang di STAN. Yang STAN itu yang kita ikutin ya, yang Pekan Raya Perpajakan. Iya, Pekan Raya Perpajakan. PRPN, Pekan Raya Perpajakan Nasional di STAN. Tahun berapa? Itu tahun 2017. Paling ingat itu di bulan Maret. Wih, ingat kali. Pasti paling ingat. Pasti tanya dong kenapa paling ingat? Yang pertama, itu dulu waktu saya kuliah kan. Oh, ini mohon maaf dulu ya Bu ya. Oh, sama siapa ibu siapa dulu nih? Oh, Bapak Ibu dosen-dosen saya di kuliah yang dulu ya. Karena kan dulu saya Bu. Emang kuliahnya di mana? Dengerin dulu. Dulu. Oke ya. Saya Bu pengennya masuk STAN. Tiba-tiba ada I-nya Bu bertambah ya. STAN jadinya ya Bu ya. Makanya paling berkesan ke sana Bu. Jadi karena itu ya paling berkesan di STAN. Iya. Karena di bayangan saya tuh kalau saya nggak bisa kuliah di sana, yang penting nginjakin kaki di sana harus bisa. Wih. Iya. Kalau nggak bisa kuliah di sana, setidaknya nginjakin kaki di sana. Iya, nginjakin kaki doang. Baru pulang. Iya ya. 2017 ya. Itu yang paling berkesan bagi Prima waktu kita ikut lomba-lomba dulu ya, Prima. Iya. Itu yang paling berkesan karena itu alasannya yang paling utama itu ya tadi. Iya, karena mau sekolah di sana tapi nggak bisa karena itu ya. Ya mungkin takdirnya belum di sana lah. Nggak rezeki lah ya. Saya juga nggak punya orang gitu ya. Emang di sana pakai orang enggak kan? Kita kan nggak tahu. Oh iya. Tapi enggak lah. Jangan nanti di cut ini foto saya. Bahaya tuh ya. Nah itu dia kan. Terus kenapa lah itu yang paling berkesan buat kamu untuk lomba-lombanya? Terus yang kedua, kita kan udah kuliah kan. Namanya anak kuliah itu gimana sih kalau udah jadi di tahap kuliah, kalau pemikirannya masih sama kayak siswa-siswa biasa, itu saya rasa kayak katro atau gimana ya, kayak kurang berkembang. Dimana kalau kita ngikut lomba, yang pertama kita tahu kapasitas diri kita. Kita jadi bertemu relasi yang lebih banyak. Dan yang kedua kita bertemu rival, bukan lawan ya. Oh iya, bukan lawan ya. Kalau saya bedakan rival sama lawan. Saat ada rival, jadi kita semakin terpacu gitu. Jadi semangat berkompetisinya gitu ya. Loh, kalau di luar ternyata kepintaran saya nggak ada apa-apanya yang seperti itu. Belum sebanding ya, belum gitu ya. sebanding. Apalagi itu kita kan sekolahnya di tarafnya Sumatera, Sumatera Utara, Pelosok. dan saya bilang masih di desa. Di desa ya. Tiba-tiba langsung dilempar ke Jawa dengan skup yang besar, dan pendatangnya itu universitas-universitas ternama di Indonesia. Loh, saya juga bangga gitu. Saya bisa ya. Ternyata bisa bersaing gitu ya. Bisa bersaing gitu ya. Walaupun tinggal di kampung nggak kampungan. Iya, itu dong. Dan itu pertama kali kamu ke Jawa? Iya. Ini bener banget. First time ke Jawa. Dan first time pula naik pesawat. Ya Allah, kalau diingat-ingat. Ini kita flashback dulu ya. Ya, flashbacknya gimana? Yang pertama itu kan biar kita ceritain ke pemirsa dulu. Di lokasi kita ini nggak ada Bu, dan semuanya lah yang menonton pesawat yang
besar. Oke. Terbilang hanya pesawat yang kecil. Untuk di kampung kita Untuk ini di ya. lokasi kita ini ya. Jadi pertama naik itu kita wah naik pesawat kecil aja senangnya udah bangga sekali gitu kan. Apalagi pas tiba-tiba pertama mau take off gitu kan. Oh iya Wih, iya. udaranya di awan loh gitu. Ternyata bisa ya. Dan Bisa akhirnya itu kita kemarin berangkatnya lewat Godang ya. Bandara Godang ya, transit kita di Kuala Namu. Wih, inget kali kawan ini. Kalau ya. yang paling berkesan pasti diingat lah. Transit di Kuala Namu terus sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Wih, pertama kali ya ke Pertama Surat. kali ya. Dan di situ juga pertama kali install pakai Grab asli. Ternyata Oh iya, karena di kampung kita nggak bisa Ya, kan, nggak bisa. nggak ada gunanya install Nggak ada Grab, nggak juga. ada. diinstal Grab, ternyata bisa ya. Oh, mesan mobil cuma lewat HP gitu. Lewat Ternyata aplikasi ini gitu ya? asli gitu. Karena dipikir kalau di kampung kita itu nggak ada, itu hanya palsu belaka gitu kan. Ternyata asli gitu. Terasa lah ya kalau Terasa lah kita ya. ini kurang bergabung dengan teknologi. Iya. Ketinggalan kita memang di teknologi. Tapi sekarang udah bisa loh di kampung kita. Tapi ya belum Grab ya. Dulu itu ada Gojek. Tapi udah Sekarang udah off gitu Udah lagi off kalau gara-gara kondisinya. pandemi ya. Udah nggak ada lagi. Hmm. Itu dia pertama kali naik pesawat gitu ya. Pertama Gemeteran atau gimana rasanya, Prim? Gue berdoa gitu kemarin. Aha. Oh, mudah-mudahan kalau mati masuk surga lah. Karena kan pikiran orang naik pesawat kan pasti jatuh gitu kan. Apalagi itu pesawat kecil kan yang dari Godang kan. Dan komentarnya pastilah karena itu first time kan. Iya. Tapi setelah udah naik pesawat yang besar udah lumayan lah. Apalagi dikasih snacknya. Oh. Mentang-mentang naik Garuda kok nggak makan kamu. Makasih ya Gitu. pihak Garuda. Oh iya, makasih ya. Pelayanannya memang enak loh. Dan mantap. kita nggak dibayar untuk bilang Garuda. Kalau mau boleh gitu. Emang kau siapa? Enggak apa-apa lah, untuk beberapa orang kan bisa lah. Oh iya Nah, juga ya. pakai rekomendasi dari kita boleh lah. Dan itu kan kita waktu lomba itu ya kan kita kan belajar pajak gitu ya. Iya. Dan kita memang nggak terlalu tahu soal Fokus pajak dan gitu, nggak fokus, nggak iya. terlalu fokus gitu karena kita kan ekonomi syariah ya. Iya. Dan primanya perbankan Perbankan syariah. Gitu kan. Di sana masih ingat sama ini nggak, sama LO kita? Oh ingat dong. Siapa? Semarga sama aku. Oh iya, aku juga lah. Oh iya, lupa. Oke. Itu namanya si Kak, buat Wia. yang denger ini dan nonton ini, Iya. Wia Almira Siregar. Kami salam rindu dari gitu. kami. Dia yang bilang ya Kak. Iya ya, Oke. yang udah lama juga ya nggak jumpa sama Kak Wianya dan komunikasi juga 4 jarang. tahun lah. 4 tahun ya. 2017 ke 17 ke 2021 4 tahun iya. ya. Dan waktu itu ya asik sih sama Kak Wianya, kita dibantu banyak ya. Dan kita juga kadang mikirnya dia bantunya berlebihan sampai ke konsumsi, sampai ke penginapan dan sampai kita pulang masih ditanyain gitu kan. Karena itu pertama kali kita ikut lomba Iya, yang level nasional kayak gitu ya. Dan yang saya paling salut itu loh, dia itu meskipun tarafnya sudah mahasiswa stan, Iya. tapi nggak ada kayak sifat dalam tanda kutip meremehkan seperti itu. Oh ini Nggak ada angku gitu, nggak ada angku iya. ya. Jadi dia tetap humble gitu kan, tetap care gitu untuk membantu kita apapun yang kita butuhkan selama di sana. Bisa ngubungi dia. Iya. Sampai sekarang sih sebenarnya kalau kita hubungi ya, Kak Wianya Iya. masih bantu aja, masih kasih kita bantuan gitu lah ya kalau Kak Wianya. Orangnya cantik tuh, tapi nggak tahu udah nikah atau belum. Belum. Kalau Belum ya? kita lihat di Instagramnya belum. Oh belum ya. Apalagi yang kau ingat soal kita ikut lomba-lomba dulu, karena kebetulan juga kita ini lagi ikutnya lomba di Prambors Podcaster. Oke, jangan lupa ya. Nah, yang paling ingat itu juga salah satunya adalah pematerinya loh. Iya Karena ya. kan waktu kita ingat itu kita lomba di sana, saya tuh nggak bakalan nyangka lihat Menteri Keuangan langsung, Ibu Sri Mulyani ya. Loh, ini kok beda sama seminar di kampus kita gitu loh. Gimana kampus di maaf ya, Pak. seminar di kampus kita gimana? Kadang kalau di tempat kita materinya dosen yang udah masuk gitu kan, jadi gregetnya kurang ya, bukan nggak hebat ya, tapi gregetnya kurang. Tapi ini saat kita lihat ini adalah salah satu tokoh gitu kan. Iya. Wah, di depan mata langsung gitu kan. Oh ini luar biasa ini. Jangan dibuang kesempatannya. Itu salah satu
kesan yang juga yang paling menarik. Bukan hanya sebagai kesan sekedar untuk lomba, tapi dia ada kesan bertemu tokoh secara langsung itu jadi pengalaman tersendiri. Kita bisa bayar tiket untuk pergi kemana-mana, tapi pengalaman seseorang itu tidak bisa kita beli. Jadi itu yang salah satu yang saya tangkap dalam mengikuti untuk lomba-lomba yang seperti ini. Terus yang kedua itu karena terbilang kita dari desa ya, dari pelosok. Iya, dari pelosok. Dan kalau diceritakan ke orang-orang yang ikut lomba itu juga di sana, kadang nggak tahu loh Padang Sidimpuan itu di mana. Iya ya. Kita bilang, dari mana bang? Padang Sidimpuan, Sumatera Barat ya. Loh, itu Padang, beda kan? Udah beda. Kita kan Sumatera Utara ya. Dan enggak, itu bukan dari Sumatera Barat, itu dari Sumatera Utara. Dan syukurlah kemarin teman kita ada dari USU ya, dari Medan, orang itu ngebantu juga. Iya, kalau Padang Sidimpuan, iya. Orang ini Padang Sidimpuan ada satu provinsi sama kita. Nah, itu sih untungnya juga bisa memperkenalkan Padang Sidimpuan di kancah nasional juga. Iya, dan alhamdulillah kita kemarin itu berhasil. Ya. Dan ingat juga tuh. Pertama kali kan kita udah ini nggak bakalan dikira lolos ini. Ini nggak bakalan lolos ini. Tibanya ada wow, luar biasa, kita lolos sampai di tahap perempat final itu udah luar biasa sekali menurut saya sih. Untuk first time bisa sampai di tahap itu saya rasa udah luar biasa sih. Dan semoga aja hari ini karena kita juga ikutin dari Prambors Podcaster, kita juga bisa ya melaju lah di kompetisi ini ya, bersama dengan Prambors Podcast.